Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 855 sampai bab 856. Bab 855 Sopir Gao Chuang. Ji Fei lelah sepanjang hari, lalu tertidur memikirkannya. Sekitar 2 jam kemudian, dia dibangunkan oleh suara keras. Semuanya, berbaris, jangan berkerumun, jalan menuju Susan tidak mudah. Jika Anda tidak berbaris dengan benar dan jatuh ke gunung, kami tidak akan bertanggung jawab. Juga, semua orang bisa pergi kemanapun mereka mau. Kami tidak membatasi identitas, tapi Anda harus meletakkan ponsel Anda di bawah untuk menghindari terungkapnya rahasia Gunung Susan kami. Keluarga Chu di kaki gunung siap mengarahkan. Keluarga Chu memang keluarga dokter terkenal, dokter yang baik hati. Kali ini saya akhirnya cukup beruntung bisa bertemu dengan dokter ajaib tua dari keluarga Chu. Saya harus mengingat penampilannya, lalu pulang dan membuat potret dirinya, dan memujanya 3 kali sehari. Merupakan berkah bagi kami orang Su untuk memiliki dokter ajaib seperti keluarga Chu di Su. Penonton terus mengagumi, dan kata-kata mereka penuh kegembiraan. Tampaknya jika mereka pergi ke Susan sekarang, mereka dapat hidup kembali. Suasana semarak di tempat itu lebih semarak dibandingkan pekan raya kelenteng tahun baru Imlek. Sopir itu melihat pemandangan di depannya dan terus berkata, "Hei, saya harap saya punya uang." Nada suaranya penuh kekecewaan, dan ekspresinya menunjukkan sedikit kehilangan. Ji Fei tercengang. "Apa maksudmu?" Sopir itu menghela nafas dan melanjutkan, "Baru saja ketika kamu sedang tidur, ku dengar kali ini kita naik gunung. Meskipun keluarga Chu adalah klinik gratis, kamu perlu membeli tiket untuk naik gunung." Beli tiket. Ji Fei mendengar ini dengan cara yang baru. Gunung Susan ini milik keluarga Chu, yang setara dengan membeli tiket ke keluarga Chu, yang agak janggal. Ya, dan harganya sangat mahal. 1 tiket harganya 1 juta. Berapa banyak? Ji Fei langsung berseru saat mendengar kalimat ini. Harga tiket kawasan wisata pemandangan 5A hanya 100 yuan, tapi harga tiket Gunung Susan ini 1 juta. Permintaan masih sedikit, kata pengemudi itu dengan kecewa sambil melihat ke arah gunung. Apa artinya ini? Keluarga Chu telah mengumumkan bahwa karena klinik gratis hanya untuk 1 hari, jumlah orang akan dibatasi hingga 999 orang. Tidak seorang pun yang melebihi jumlah tersebut akan diizinkan pergi. Ini Ji Fei merasa seperti orang bodoh. Anda tidak hanya mengenakan biaya untuk melakukan perbuatan baik, tetapi Anda juga mengontrol jumlah orang. Lagi pula, 999 orang ini hampir 1 miliar. Apa bedanya ini dengan perampasan uang khusus? Sopir itu memandang ke arah kerumunan dan berkata, "Jika saya punya uang, saya akan naik dan bertahan serta menghilangkan akar penyebab penyakit saya yang tersisa di tentara." Setelah mengatakan itu, tanpa sadar dia menyentuh pinggangnya. "Apakah kamu punya masalah dengan pinggangmu?" Ji Fei baru menyadarinya saat ini. "Pinggang saya patah dan tidak bisa menggunakan kekuatan saya. Ketika saya kembali, saya tidak memiliki pekerjaan yang cocok, jadi saya mengendarai mobil sewaan." Setelah pengemudi selesai berbicara, ada ekspresi penyesalan di matanya. Ji Fei mendengar bahwa pengemudinya adalah seorang tentara, dan kesan serta dukungannya meroket. "Ayo pergi. Saya akan membantu Anda mendapatkan 1 juta biaya pengobatan." "Apa?" Sopir itu segera berseru dan menatap Ji Fei, mengira dia salah dengar. "Ayo pergi, kamu di sini, dan kamu bisa membantuku merawat pasien." Sopir itu memandang Ji Fei. Sepertinya dia tidak sedang bercanda, itu agak sulit dipercaya. Ji Fei sudah keluar dari mobil, tersenyum dan mengangguk padanya. Sopir itu ragu-ragu sejenak, namun akhirnya keluar dari mobil dan mengikuti Ji Fei.
Jika kamu bisa menyembuhkan penyakitku kali ini, kehidupan masa depanku sebagai Gao Chuang akan menjadi milikmu. Nadanya serius dan ekspresinya tegas. Sangat berbeda dengan cara dia berbicara di dalam mobil tadi. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Ji Fei tidak banyak berpikir, hanya tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi, pasti akan sembuh. Dia bisa menyembuhkan penyakit Gao Chuang. Ketiga orang itu dengan cepat datang ke belakang tim dan mengikuti tim ke depan. Tim berjalan sangat lambat di depan, seolah-olah para pengungsi sedang melewati perbatasan dan diperiksa satu persatu. Setiap orang yang naik tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi. Cukup dimasukkan ke dalam tas dan dimasukkan ke dalam tas besar di sebelahnya. Sudah ada begitu banyak ponsel yang tertumpuk di dalamnya sehingga tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang memilikinya. Namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sebaliknya, semua orang setuju dengan perilaku pihak lain dengan senyuman di wajah mereka. Segera giliran Ji Fei. Ji Fei mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada orang yang menunggu di depan pintu. 3 orang. Karena dia tahu pihak lain ingin menagih, biarkan mereka menyimpannya. Ji Fei hanya ingin naik dan melihat lagu apa yang dinyanyikan pihak lain. Orang yang membayar biayanya tidak peduli dan hanya menggesek kartunya untuk menagih. Kemudian dia melihat ke arah Ji Fei dan berkata, "Keluarkan semua ponselmu dan buang ke dalam." Gao Chuang segera mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya ke charger. "Aku memintamu untuk melemparkannya ke dalam dirimu sendiri. Apa kamu tidak mendengarku?" Kata petugas tol dengan sangat tidak sabar. Ekspresi Gao Chuang berubah, tapi dia segera melemparkannya. Ponsel rusak seharga kurang dari 1.000 yuan harus melewati tangan saya. Saya khawatir tangan saya kotor. Kata pemungut tol tanpa ampun kepada Gao Chuang. Gao Chuang sudah mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Bukannya marah, dia malah tersenyum ke pihak lain. "Kamu benar." Gao Chuang memandang Ji Fei. Ji Fei melihat sedikit arogansi tersembunyi di mata Gao Chuang. Ji Fei memiliki kesan yang lebih baik terhadap Gao Chuang dan memandang ke petugas tol. "Saya meninggalkan ponsel saya di dalam mobil tanpa saya." Orang yang membayar biaya tersebut tertegun sejenak, lalu dengan jelas menunjukkan ketidakpercayaannya dan berkata, "Kamu berbohong. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencariku." Ji Fei Yun berkata dengan tenang. Pemungut tol hendak melangkah maju untuk mencarinya ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menghampirinya. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan melihat Ji Fei sedang menatapnya dengan senyuman. Matanya dipenuhi ketenangan. Namun ketenangan seperti ini seperti sinar bulan di malam hari, tanpa riak apapun. Namun, hal itu membuatnya merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan yang sepertinya membuatnya takut. Tangan pemungut tol yang terulur perlahan menarik tangannya, naik. Ji Fei mengangguk, memeluk Phoenix, dan berjalan menuju gunung, tidak memperhatikan petugas tol. Gao Chuang mengikuti Ji Fei, melihat punggung yang tinggi dan tampan, dan tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terbayangkan. Karena baru saja dia merasakan perubahan momentum Ji Fei. Tapi perubahan yang begitu tenang itulah yang membuat pihak lain mengalah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan seperti ini. Tidak, harus dikatakan bahwa ini adalah kedua kalinya saya melihatnya. Terakhir kali dia melihatnya, dia adalah seorang pria yang menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba, ia merasakan semacam kegembiraan yang berdebar-debar di dalam hatinya, bahkan semacam berdenyut-denyut. Itu adalah dorongan untuk mengenal Ji Fei dan berkomunikasi lebih jauh dengan Ji Fei. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan untuk teman-temannya. Dia bahkan sudah mulai menantikan keinginan, berhentilah berpikir, fokus saja berjalan. Ji Fei,
yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba berkata dengan ringan. Gao Chuang tertegun lagi dan tertegun lagi. Ji Fei tahu apa yang dia pikirkan bahkan tanpa melihatnya. Melihat punggung Ji Fei, rasanya seperti menatap gunung yang tinggi. Tarik kembali pikiran Anda dan percepat langkah Anda. Ketiga orang itu mengikuti arus manusia dan berjalan menuju gunung. Meski hari masih malam, jalan pegunungan penuh lampu dan sangat terang, namun tidak ada rasa takut sama sekali. Dan semua orang sangat berharap karena mereka bisa melihat dokter ajaib keluarga Chu yang bisa menyembuhkan penyakit ketika mereka naik gunung. Phoenix sedang tidur dan tidak mengetahui semua ini. Saat fajar menyingsing, mereka sampai di puncak gunung. Kegelapan menjelang fajar membuat seluruh gunung Susan tampak semakin gelap. Bab 856. Sekarang aku bisa langsung membuatnya merasa tidak enak. Mendaki ketinggian untuk menyaksikan matahari terbit merupakan hal yang disukai banyak orang. Namun jika benar-benar mendaki tinggi, Anda mungkin tidak bisa melihat matahari terbit. Sama seperti hari ini, ketika mereka mendaki ke puncak gunung, mereka menemukan bahwa hari sedang berawan. Tadinya dikatakan gelap sebelum fajar, namun kini terasa semakin gelap. Tanah berkabut sepertinya tertutup selubung misterius. Mereka berdiri di ruang terbuka seluas lebih dari 2000 meter persegi di tengah Gunung Susan. Meski areanya tidak kecil, karena banyaknya orang, jarak di antara mereka sangat dekat, bahkan terdengar suara sendawa dan kentut. Namun, kami jarang melihat wajah satu sama lain. Karena kegelapan, awalnya ada lampu di sepanjang jalan, jadi semua orang sangat santai dan bahagia. Namun ketika kami sampai di sini, hari sudah gelap. Sebaliknya, saya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, pemandangannya sangat sunyi. Tidak ada yang berani berbicara dengan keras karena takut membuat khawatir dokter ajaib tua dari keluarga Chu. Takut menakut-nakuti orang-orang di surga mungkin merupakan cara terbaik untuk menggambarkannya saat ini. Ji Fei memeluk Phoenix dan melihat sekeliling, tapi dia bisa melihat dengan jelas. Padahal di samping tanah datar ini hanya ada pagar pembatas. Dan di belakang pagar pembatas itu ada jurang yang dalam. Jika tidak hati-hati, Anda akan terjatuh, dan yang menanti Anda adalah bencana abadi. Hanya saja semua orang tetap aman karena takut dan tidak mengetahuinya. Racun dingin Phoenix menyerang lagi, dan Ji Fei hanya bisa memeluknya erat-erat, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menjaganya tetap hangat, sekaligus menyuntikkan kekuatan batinnya ke dalam tubuh Phoenix. Gao Chuang berdiri di dekatnya, segera menunjukkan pandangan waspada, melihat sekeliling, membuat sikap protektif. Dia sepertinya menganggap Ji Fei sebagai tuannya. Kapan, tiba-tiba terdengar suara gong dan genderang di puncak gunung. Pemandangan yang semula sepi menjadi semakin sunyi, seperti sekelompok tentara menunggu jenderal memberi perintah. Dengan hormat, sangat patuh, Phoenix pun perlahan terbangun dan melihat kegelapan di sekelilingnya. Dia memeluk Ji Fei erat-erat dengan ekspresi kewaspadaan di wajahnya. Kapan, suara gong dan gendang kembali terdengar. Seluruh tempat menjadi lebih sunyi. Kapan, gong dan gendang ketiga dibunyikan. Tiba-tiba lampu yang tak terhitung jumlahnya menyala di seluruh alun-alun. Gunung Susan yang awalnya gelap tampak seperti bola besar yang bersinar saat ini, menenggelamkan seluruh pemandangan dalam semacam cahaya. Cerah seperti siang hari, kegelapan di sekitarnya perlahan surut seperti air pasang. Orang-orang yang berada di dekat tepi menyadari bahwa ada jurang yang dalam di belakang mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Kerumunan menjadi heboh karena teriakan tersebut. Seluruh adegan menjadi kacau, semuanya diam. Tiba-tiba terdengar teriakan keras.
Lalu pintu utama di depan alun-alun perlahan terbuka, dan lebih dari selusin orang keluar, terbagi menjadi 2 baris. Semua orang melihat ke sepanjang pintu dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut duduk di dalam. Berdiri di samping lelaki tua itu ada 6 lelaki jangkung dan berpinggang bulat. Masing-masing dari mereka tampak sangat mengesankan. Meskipun mereka berada jauh, mereka bisa membuat semua orang di halaman merasakan tekanan yang kuat. Itu adalah semacam paksaan yang meremehkan dunia. Itu adalah semacam tekanan yang luar biasa, berlutut. Tiba-tiba seseorang berteriak di depan pintu, berdebar, berdebar. Terdengar suara berlutut di tempat kejadian. Paksaan yang kuat dan teriakan orang-orang di pintu sangat cocok. Orang-orang di dalam sangat senang dengan hasilnya. Sejauh mata memandang, banyak sekali orang yang berlutut untuk berobat. Namun, Ji Fei, Feng Huang dan Gao Chuang tidak berlutut. Ketiga orang itu tiba-tiba menonjol dari kerumunan, seperti gunung yang menjulang dari tanah datar, membuat mereka sangat menarik perhatian. Orang yang baru saja memanggil untuk berlutut di depan pintu menembakkan matanya seperti anak panah tajam ke arah mereka bertiga. Berlututlah. Ji Fei masih tidak menjawab, seolah dia tidak mendengar. Gao Chuang awalnya ingin berlutut. Dia menderita masalah punggung. Baginya, dia bisa menyembuhkan tubuhnya dan tidak lagi menderita sakit, sehingga dia tahan untuk berlutut. Namun ketika dia melihat Ji Fei berdiri di sana seperti gunung yang lebih memilih patah daripada membungkuk, dia segera menegakkan punggungnya. Jangan malu, orang yang meminta untuk berlutut di depan pintu diabaikan oleh Ji Fei 2 kali berturut-turut, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Berlututlah, apakah kamu tuli? Ada juga kemarahan dan ketidakbaikan dalam suaranya. Namun Ji Fei masih tidak berlutut, dan bahkan memandang orang di depan pintu dengan jijik. Orang yang berteriak ke pintu untuk berlutut sekarang benar-benar marah. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, yang lain sudah berbicara. Berlututlah dengan cepat dan jangan pukul dokter ajaib tua Chu. Kami di sini untuk mencari pengobatan dari dokter tua ajaib itu. Jika dokter tua ajaib itu tidak memberikan perawatan medis, apakah Anda dapat memikul tanggung jawab itu? Kamu bisa mati jika kamu mau, dan jangan ganggu kami di sini. Dalam keputusasaan, semua orang mulai meneriaki Ji Fei dengan marah. Ji Fei mengangkat alisnya dan mengabaikannya, seolah-olah orang-orang ini hanya kentut. Semua orang menjadi semakin marah sekarang. Tuan Chu, kami tidak mengenalnya. Kami tidak di sini bersama. Jika Anda ingin menghukumnya, hukumlah dia. Jangan marah kepada kami. Iya, kalau mau disalahkan, salahkan orang seperti dia. Sebaiknya buang saja orang seperti dia dari gunung. Bagaimana aku bisa bertemu orang jahat seperti itu? Dia ingin mati tetapi dia ingin membawa orang lain bersamanya. Sungguh memilukan. Chu Shengxing, yang duduk di kursi tengah, terus melihat ke sini dengan tenang, tanpa sedikit pun kemarahan di wajahnya yang kemerahan. Ketenangan dan ketenangan seperti ini membuat orang-orang yang hadir semakin mengaguminya. Dr. Chu sungguh murah hati. Dr. Ilahi Chu sudah menjadi makhluk abadi. Dia beruntung bertemu seseorang seperti Divine Dr. Chu. Semua orang membuka mulut untuk memuji dan menyanjungnya. Ji Fei memandang orang-orang di depannya dengan cibiran di dalam hatinya. Sekelompok orang yang bahkan tidak tahu siapa mereka. Mengenai berlutut dan menjilat mereka, Ji Fei tidak ingin mengatakan sepatah kata pun, dan dia bahkan tidak repot-repot mengatakannya. Jika itu orang lain, dia mungkin akan mempercayainya. Namun dia sama sekali tidak percaya bahwa keluarga Chu bukanlah keluarga yang layak dihormati. Chu Qiang dibunuh langsung oleh seseorang yang dia perintahkan. Bagaimana dia bisa berlutut di depan keluarga Chu sekarang?
Ketenangan dan penghinaan Ji Fei membuat orang-orang ini semakin marah dan ingin marah dan berbicara. Lupakan saja, jangan khawatir tentang orang ini lagi. Jangan sampai orang mengatakan kita terlalu pelit. Chu Sengsing, yang dari tadi diam, angkat bicara. Nada suaranya ramah, seperti orang tua yang baik hati yang menoleransi juniornya. Dokter tua ajaib Chu benar-benar baik hati. Tuan Chu, dokter ajaib, benar-benar jujur dan jujur. Dokter ajaib tua Chu benar-benar murah hati. Pujian kembali terdengar dari penonton. Sebaliknya, di mata semua orang, Ji Fei adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki ambisi, dan bahkan tidak memiliki rasa hormat yang mendasar terhadap orang lain. Mendengus, nak, Tuan kita sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak mempedulikanmu. Kamu bersenang-senang saja di sana, kamu beruntung masih hidup. Pemuda yang baru saja memintanya berlutut berkata dengan marah kepada Ji Fei. Apakah tuanmu sedang dalam suasana hati yang baik? Tentu saja, tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia tidak peduli padamu? Sekarang aku bisa langsung membuatnya merasa tidak enak. Suara Ji Fei tiba-tiba terdengar menggoda. Bersambung.